Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya atas nama Eti Suwira dengan NPM 19441032 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 12 tentang pengolahan etika dan politik. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang etika di sistem informasi. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan yang benar atau salah. Etika, perbuatan yang berhubungan dengan etik. Dan etis adalah perbuatan yang beretika baik. Permasalahan-permasalahan etika terjadi di lingkungan sistem informasi karena yang pertama, teknologi informasi mempunyai pengaruh yang mengalami dalam kehidupan manusia dan sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia berhubungan dengan etika. Yang kedua, manajer menentukan bagaimana teknologi informasi digunakan di organisasi, sebagai mereka juga bertanggung jawab terhadap masalah etika akibat dari penerapan teknologi informasi tersebut. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua itu mengenai permasalahan-permasalahan etika. Ada beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, privasi. Tuntutan seorang untuk tidak dicampuri, diawasi atau diganggu oleh orang lain atau organisasi bahkan oleh negara. Yang kedua, kepemilikan intelektual. Adanya teknologi informasi telah membuat informasi lebih mudah ditransmisikan, disalin sebagai atau keseluruhannya dapat dengan mudah diubah isinya. Yang ketiga, penghentian kerja. Adanya masalah tentang penggantian manusia dengan teknologi informasi untuk alasan efisiensi. Kemudian yang keempat, keamanan sistem. Informasi dapat menimbulkan masalah etika. Seseorang dengan sengaja merusak keamanan dari sistem informasi. Kemudian yang kelima yaitu permasalahan akurasi sistem. Permasalahan etika yang berhubungan dengan akurasi pemrograman muncul saat program tidak akurat karena pengetesan program yang dilakukan secara tidak optimal. Dan yang keenam yaitu permasalahan kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menyebabkan suatu penyakit seperti gangguan kesehatan mata karena terlalu lama dan sering berhadapan dengan monitor. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengelola permasalahan etika. Beberapa langkah yang dapat digunakan yaitu yang pertama, menyadari permasalahan etika yang akan muncul dari tindakan yang akan diambil. Yang kedua, melakukan analisis atau pemecahan masalah. Ada beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan etika yaitu yang pertama, golden rule. Perlakukan orang lain dengan cara yang kita senang, sebagaimana jika kita senang orang lain memperlakukan kita. Sedemikian. Yang kedua, utilitarian. Pilihan tindakan yang memberikan kemanfaatan atau nilai yang lebih besar. Yang ketiga, aversion. Pilihan tindakan yang memberikan resiko kerugian yang paling kecil. Dan Northrop Lunds. Itu segala tindakan selalu diiringi tuntutan timbal balik atau kompensasi. Kemudian yang ketiga, memilih alternatif yang akan dipakai dalam mengelola permasalahan etika tersebut. Kemudian untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai politik informasi. Sistem informasi mempengaruhi distribusi kekuasaan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, pemegangan akses informasi dapat mempengaruhi hasil dari keputusan. Yang kedua, sistem informasi digunakan untuk alokasi sumber-sumber daya sistem yang dapat mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Yang ketiga, sistem informasi digunakan untuk pengendalian yang dapat memecahkan dan membatasi kegiatan. Yang keempat, sistem informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan karena memberikan kesan kemampuan untuk merubah hasil. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu menolak perubahan. Permasalahan politik mayoritas terkait dengan sistem informasi adalah adanya sikap menolak atau sulit menerima perubahan. Suatu sistem informasi yang merubah distribusi kekuasaan dan kekuatan dapat di dalam organisasi akan ditolak oleh mereka yang akan kehilangan kekuasaan atau kekuatannya. Selanjutnya untuk pembahasan yang keenam mengenai identifikasi penolak, yaitu yang pertama, ciri-cirinya. Selalu melakukan penundaan proyek sistem informasi. Yang kedua, mereka menyetujui proyek akan membuat sistem informasi yang rumit sehingga mengalami kegagalan dengan sendirinya pada saat diterapkan. Dan ketiga, mempersulit pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. Dengan begitu, proyek tersebut akan mengalami kegagalan. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu mengatasi penolakan perubahan, yaitu teori-teori penolakan perubahan, yaitu
Yang pertama, teori orientasi sistem, bahwa yang menyebabkan mereka menolak adalah karena sistemnya. Yang kedua, teori orientasi manusia, bahwa yang menyebabkan mereka menolak adalah karena murni sikap manusia. Yang ketiga, teori interaksi, bahwa menyebab penolakan perubahan adalah bukan manusia atau sistemnya, akan tetapi lebih kepada interaksi di antaranya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu model-model adopsi perubahan. Model adopsi perubahan menurut Lewin yaitu yang pertama, mencairkan kekuatan atau unfreezing. Yaitu yang pertama, membuat kebutuhan, yang kedua, membuat lingkungan yang aman, kemudian yang kedua, mengarahkan atau moving. Yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang perlu, yang kedua, mengasimilasi pengetahuan dan pengembangan keahlian, yang ketiga yaitu membekukan kembali, reversing, yaitu yang pertama, mengintegrasi perilaku baru ke kegiatan rutin, yang kedua, memasukkan perubahan baru ke lingkungan sosial. Kemudian model adopsi perubahan menurut Rogers, yaitu yang pertama, awareness, yaitu pengenalan inovasi. Kemudian interest, yaitu menumbuhkan minat terhadap inovasi baru. Kemudian yang ketiga, evaluasi, apakah inovasi baru tersebut memang menghasilkan manfaat atau tidak. Evaluasi, jika dianggap bermanfaat, individu akan mulai. Kemudian yang keempat, adopsi, yaitu mulai mengadopsi inovasi ke kegiatan mereka secara berkelanjutan. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.